Teman-teman UMKM yang saya banggakan, selamat datang di channel Tuah Kata. Edisi khusus ini dipersembahkan sebagai jawaban daripada permintaan teman-teman UMKM agar ada suatu paparan yang komprehensif mengenai langkah tindak serta kerangka pikir untuk menanggulangi krisis tersebab COVID-19 ini. Tema kita adalah bertahan dan menang dalam krisis. Tema besar ini akan dibahas di dalam 6 topik. Topik pertama judulnya adalah modal utama tak terdampak krisis. Setelah kita dalami, ternyata tidak semua unsur-unsur bisnis yang terdampak krisis. Khususnya persepsi konsumen yang positif terhadap produk dan kegiatan bisnis UMKM itu tidak terdampak karena persepsi itu ada di dalam pikiran dan hati konsumen itu. Kemudian juga brand sebagai satu konsep yang telah melekat di hati konsumen juga tidak terdampak. Begitu juga konsep produk. Dan juga sistem atau cara berkegiatan yang selama ini terbukti telah mampu menghasilkan produk juga tidak terdampak. Yang terdampak keuangan, proses produksi, dan juga pasar. Kedua, karena yang paling terdampak adalah keuangan, maka yang perlu diperbaiki segera adalah keuangan dengan berbagai cara. Misalnya negosiasi dengan bank, ataupun meminta bantuan untuk sebagai kompensasi dari keadaan yang begini. Rapikan organisasi, rapikan proses, kemudian tilik celah baru. Karena pasar yang sekarang merosot, jadi perlu mencari peluang-peluang baru. Topik ketiga adalah ketika kita harus mencari celah baru, kita perlu belajar dari yang sukses. Ada rumus kesuksesan yang berlaku umum dimanapun juga. Dari segi keuangan, dari segi pasar, dan dari segi produksi. Ada ukuran-ukuran kesuksesan dari segi keuangan, dari segi kinerja di pasar, dan juga dari segi produksi. Keempat, topiknya adalah kita harus mengamati yang muncul dari yang tumbuh sekarang ini. Perubahan besar ini memunculkan sektor-sektor baru, cara-cara baru berbisnis yang harus kita pahami, kita pelajari, dan kita tanggapi dengan cermat. Kelima, ada satu kerangka pikir, disiplin berpikir dan disiplin bertindak. Bagaimana merubah tantangan menjadi peluang untuk memunculkan ide bisnis dan bagaimana dari ide bisnis itu menjadi solusi berwujud yang akan dapat ditawarkan kepada pasar. Keenam, ini adalah cara yang lebih khusus lagi bagaimana mengekstraksi kebutuhan, keinginan yang terpendam di dalam diri konsumen. Karena pada akhirnya yang menentukan itu adalah konsumen. Bisnis berawal dari konsumen, berakhir dengan konsumen. Dengan demikian, jika kita mampu mengekstraksi apa yang sesungguhnya mereka inginkan, kita bisa menciptakan produk dan brand yang unggul. Kita lihat dampak krisis terhadap bisnis. Kesimpulannya adalah modal utama tak terdampak krisis. Yang pertama sekali terdampak adalah pasar. COVID-19 yang sangat menular itu mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan gerak sehingga kesempatan membeli konsumen menjadi berkurang dan berkurang pula belanja mereka
sehingga pasar menjadi tergerus. Memang ada beberapa sektor yang naik. Dampak tergerusnya pasar itu menyebabkan penjualan sebahagian besar pebisnis menjadi menurun. Dari segi pasokan terkendala karena pembatasan transportasi. Akibatnya pasokan terganggu sehingga kapasitas terpasang menjadi menganggur dan karyawan pun terpaksa dirumahkan. Produksi dan operasi terganggu. Dampaknya aliran uang ke dalam bisnis menjadi terganggu sehingga balikan aset turun, modal bisa-bisa terkuras. Karena pemasukan turun, maka arus kas pun terganggu. Apa yang tidak terkena dampak? Pertama adalah persepsi positif konsumen terhadap produk dan brand yang dihasilkan oleh UMKM. Karena persepsi itu berada dalam pikiran konsumen itu sendiri. Yang tidak terdampak juga adalah merek atau brand. Brand itu masih ada. Brand itu masih melekat di dalam hati dan pikiran konsumen. Yang tidak terdampak juga adalah kapasitas terpasang masih ada walaupun menganggur. Dan karyawan dengan kompetensinya yang telah diasah serta pengalamannya selama ini masih ada. Jadi yang terdampak adalah pasar dan menyebabkan penjualan turun, pasokan menyebabkan terganggu produksi, yang akibatnya posisi keuangan para pebisnis dan badan usaha UMKM menjadi goyah. Yang tidak terdampak adalah merupakan modal utama. Pertama, persepsi positif konsumen. Kedua, merek dan brand. Ketiga, konsep produk yang terbukti diterima konsumen yang selama ini menghidupi kegiatan bisnis. Kapasitas terpasang dengan sistemnya yang terbukti telah berhasil menghasilkan produk-produk yang diterima konsumen. Dan karyawan dengan segala kompetensinya walaupun mereka sekarang di rumah. Jadi kalau begitu sesungguhnya UMKM dan pebisnis itu masih memiliki modal utama. Dan modal yang paling kunci adalah kreativitas serta semangat dan kemampuan pebisnis untuk bisa mendayagunakan semua sumber daya yang dimiliki dan juga memanfaatkan jaringan kerja yang telah dibina selama ini. Kita telah membahas topik pertama dari edisi khusus bertemakan bertahan dan menang dalam krisis. Topik yang telah diselesaikan adalah tentang modal utama tak terdampak krisis. Di sesi berikutnya kita akan membahas topik perbaiki keuangan, rapikan organisasi, tilik celah baru. Sampai jumpa di pembahasan topik kedua. Silahkan berikan komentar demi kemajuan UMKM Indonesia. Please thumbs up. Dan jangan lupa subscribe ya agar tidak tertinggal di dalam pembahasan selanjutnya. Dan silakan share untuk semua teman-teman UMKM. Terima kasih.